Ujian masuk universitas orang lain mengerjakan soal. Tapi ujianku menangkap hantu. Menyelesaikan wilayah hantu tingkat A bisa masuk 985. Menyelesaikan wilayah hantu tingkat B dijamin masuk 211. Sedangkan aku, sebagai siswa terburuk di sekolah, bisa masuk politeknik saja sudah untung besar. Oleh karena itu, guru menasihatiku untuk memilih wilayah hantu tingkat D. Tapi di hari ujian, aku malah memilih wilayah hantu tingkat A. Guru terkejut dan berkata, pilihanku itu pasti jalan buntu. Tapi dia tidak tahu, Lin Mo telah mendapatkan sistem pertahanan karena telah bertransmigrasi, yang dapat meningkatkan jumlah hantu yang bisa dia kendalikan. Di dunia yang menghormati pengendali hantu ini, seseorang yang bisa mengikat kontrak dengan 3 hantu atau lebih, sudah dianggap jenius. Tapi bagi Lin Mo sekarang, asalkan memiliki poin pertahanan yang cukup, mengendalikan triliunan hantu pun bukan tidak mungkin. Dan baru kemarin, saat bermain game di kelas, dia ketahuan oleh guru. Guru yang marah ingin menguji pengetahuan Lin Mo tentang menangkap hantu. Lalu bertanya apa yang harus dilakukan jika bertemu hantu listrik. Lin Mo mengambil ponselnya dan berkata bisa menangkapnya untuk dijadikan power bank. Jawaban yang absurd ini membuat teman-teman sekelasnya tertawa terbahak-bahak. Guru menahan amarahnya dan bertanya lagi bagaimana jika bertemu hantu wanita berbaju merah. Lin Mo menjawab jika cantik, dijadikan pacar juga lumayan. Tindakannya ini membuat guru benar-benar kesal. Sistem pun memberi Lin Mo hadiah pemula. Tidak hanya mendapatkan skill tingkat tinggi kontrak pertahanan, tapi juga meningkatkan batas kontraknya sebanyak 2. Inilah alasan Lin Mo berani memilih wilayah hantu tingkat A. Di tengah keterkejutan guru dan teman-teman sekelasnya, Lin Mo langsung tiba di rumah sakit horor. Bersama dengannya, ada 5 orang lain yang juga berteleportasi. Sepertinya tidak banyak siswa elit di ujian provinsi kali ini. Saat itu, sebuah boneka kertas bermata merah dan berwajah putih muncul di hadapan mereka. Selamat datang di rumah sakit horor. Saya guru penguji kalian kali ini. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang tempat ini. Dulunya ini adalah rumah sakit umum pertama kota Changlan. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Apa, kota Changlan, kota yang dikuasai hantu itu? Katanya semua penduduk kota itu mati. Dan, beberapa tim elit pemburu hantu terjebak dan musnah di sini. Kalian berani menjadikan tempat ini sebagai tempat ujian? Tempat ini sudah dibatasi oleh formasi Biro Keamanan. Hantu-hantu di luar tidak bisa masuk. Tugas ujiannya sederhana saja. Kalian hanya perlu bertahan hidup di sini selama 1 hari. Dan mengikat kontrak dengan 1 hantu pilihan. Demi keamanan, kalian masing-masing ambil 1 jimat teleportasi. Jika menghadapi bahaya, kalian bisa langsung berteleportasi kembali ke sekolah. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Mengikat kontrak atau memusnahkan 1 roh jahat akan memberi kalian 1 mutiara hantu King Hu yang sangat berharga. Ada pertanyaan lain? Setelah semua orang memastikan tidak ada pertanyaan, boneka kertas itu mengumumkan dimulainya ujian. Melihat gedung besar yang menyeramkan ini, tidak ada yang berani melangkah. Lin Mo tahu bahwa kekayaan ada di tengah bahaya. Lin Mo berinisiatif berjalan menuju gedung. Sisanya bergegas mengikuti langkah Lin Mo. Khawatir hantu-hantu bagus direbut duluan. Setelah memasuki gedung, bercak darah di mana-mana membuat mereka merinding. Setelah melewati sebuah sudut, Lin Mo tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Bibirnya gemetar. Yang lain buru-buru bertanya ada apa dengan Lin Mo. Lin Mo berteriak ketakutan. Hantu. 50 hantu jahat lebih. Mereka menyerbu, lari. Semua orang ketakutan dan berlari keluar gedung. Saat mereka duduk terengah-engah di tanah, seseorang bertanya mengapa Lin Mo tidak ikut keluar. Pria berkacamata itu mengejek. Biarin dia sok jagoan. Mungkin dicabik-cabik hantu. Tiba-tiba terdengar tawa dari depan. Lin Mo berdiri di lantai 2. Tertawa keras. Kalian bodoh ya? Di deskripsi rumah sakit horor cuma ada kurang dari 20 hantu. Aku cuma asal bilang 50 lebih. Kalian percaya saja. Semua orang merasa malu. Rasa malunya sampai bikin mereka ingin menggali lubang persembunyian. Pria berkacamata tanpa malu memaki Lin Mo. Mengatainya licik. Berniat menakut-nakuti mereka agar bisa menikmati hantu sendirian. Dengan fluktuasi emosi mereka, sistem memberitahu Lin Mo bahwa dia mendapatkan 100 poin breaking defense. Lin Mo tertawa dan berkata, kalian sendiri yang penakut. Bagaimana bisa menyalahkanku karena menikmatinya sendirian? Pria berkacamata mengingatkan Lin Mo bahwa di sampingnya ada gadis jenius, Sun Lily, yang telah membangkitkan 3 jalur. Semua orang mengandalkannya untuk menyelesaikan misi. Kau harusnya menjilatnya. Semua orang mulai mendekati Sun Lily. Sementara Lin Mo mengabaikannya, lalu berkata, terserah kalian. Aku akan jalan-jalan dulu. Saat Lin Mo sampai di bangsal mata, sistem memberitahunya bahwa ada setengah hantu tingkat menengah di sana. Setengah. Kesempatanku datang. Saat Lin Mo hendak masuk ke bangsal, terdengar teriakan. Berhenti, ini bukan tempat untuk pecundang sepertimu.
Minggir, pria berkacamata dan Sun Lily dan 3 orang lainnya muncul di koridor. Lin Mo tiba-tiba tersenyum, lalu memasang wajah ramah, dengan antusias mengundang mereka untuk masuk ke ruangan terlebih dahulu. Pria berkacamata mengira, auranya telah menaklukkan Lin Mo, berbalik dan meludah ke arahnya. Dahak kental, kok ada lampu sorot di langit-langit? Saat mereka melihat dengan jelas, mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Saat ingin lari, mereka menyadari tubuh mereka tidak bisa bergerak. Lin Mo melihat pemandangan ini dari celah pintu dan sangat terkejut. Sial, firasatku benar. Untung saja 3 orang bodoh ini masuk duluan. Kalau tidak, aku yang kena. Saat Lin Mo khawatir mereka akan mati, Sun Lily terlihat gemetar dan perlahan keluar dari ruangan. Lalu, ia memuntahkan darah. Lin Mo segera berjongkok dan bertanya apa yang terjadi. Sun Lily menjelaskan, ada bola mata merah darah yang menggantung di kipas angin. Sekali melihatnya, orang akan masuk ke dunia ilusi. Kalau saja dia tidak menggigit lidahnya, dia mungkin tidak akan bisa keluar. Sepertinya rasa sakit bisa mematahkan ilusi. Saat itu, pria berkacamata dan teman sekelas lainnya merangkak keluar ruangan dengan gemetar, sambil menyalahkan Lin Mo, karena membawa mereka ke tempat berbahaya seperti ini. Sialan, kalian sendiri yang cari mati. Apa urusanku? Lin Mo langsung berdiri dan berkata, untung kami yang masuk duluan. Kalau si lamban sepertimu yang masuk duluan, mungkin kau sudah mati karena ilusi itu. Sun Lily mengejek. Lin Mo tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh ilusi, karena dia tidak sebodoh itu untuk menjadi orang pertama yang masuk. Ejekan yang tajam ini membuat mereka bertiga kesal lagi. Lin Mo mendapatkan 30 poin kekesalan lagi. Setelah mereka bertiga pergi, Lin Mo memutuskan untuk menjelajahi ruangan itu sendiri. Selama dia tidak menatap bola mata itu, dia tidak akan terkena ilusi. Jadi dia hanya perlu menutup matanya. Lin Mo meraba-raba di dekat pintu dan menyalakan kipas angin. Lalu, dengan mata tertutup, dia masuk ke dalam ruangan. Kipas angin mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Hantu mata darah menjerit ketakutan. Sistem memberitahu bahwa tingkat kekesalan hantu mata darah Suzuki mencapai 88%. Tinggal 11% lagi untuk membuat kontrak langsung. Bung Hantu, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku matikan kipas anginnya. Kau jadi hantu kontrakku. Bagaimana? Kata Lin Mo sambil tersenyum pada hantu mata darah. Suzuki tersenyum pada hantu mata darah. Hantu mata darah yang sombong tidak mau menyetujuinya. Sambil muntah, ia berteriak akan membalas dendam nanti. Lin Mo berkata, karena tidak setuju, maka lanjutkan saja menikmati sensasi kincir angin. Kebuntuan ini berlangsung selama 10 menit. Akhirnya, hantu mata darah menyerah. Dia memberitahu Lin Mo, matanya kering sekali karena tertiup angin. Meminta Lin Mo mengambil obat tetes mata lalu menandatangani kontrak. Lin Mo dengan hati-hati membuka lemari, mengambil sebotol lem kuat dan melepas labelnya, lalu melempar botol itu ke hantu mata berdarah. Hantu mata berdarah menerima botol itu dengan berpura-pura berterima kasih. Kemudian segera meneteskan cairan dalam botol ke matanya, sambil bergumam pelan, ketika kekuatanku pulih, aku akan membuatmu menyesal. Namun di detik berikutnya, hantu mata berdarah mulai merintih kesakitan. Kenapa mataku tidak bisa dibuka? Lin Mo tersenyum dan berkata, mungkinkah obat tetes matanya sudah kedaluarsa? Saat ini, hantu mata berdarah menyadari bahwa dia telah diperdaya oleh Lin Mo. Dalam hatinya seolah ada ribuan kuda liar berlari kencang. Dengan peringatan sistem, tingkat kehancurannya mencapai 99%. Lin Mo memaksa hantu mata berdarah menandatangani kontrak. Nona hantu mata berdarah, apakah Anda bersedia menyerahkan hidup Anda kepada Tuan Lin Mo? Suara mekanis sistem terdengar di sekitar. Aku laki-laki, aku tidak setuju. Hantu mata berdarah mengeluarkan suara mendesis. Nona hantu mata berdarah menyetujui kontrak. Kemajuan 20%. Tunggu, kapan aku menyetujui ini? Ini tidak adil. Dengan selesainya kontrak, cahaya merah secara perlahan mulai menyerap ke mata kiri Lin Mo. Pada saat itu, sistem memberitahu bahwa fusi berhasil. Lin Mo menatap bayangan dirinya di cermin. Tiba-tiba ia merasa seperti Kakashi. Dia bertanya pada sistem, apakah semua kontrak dengan hantu seperti ini? Sistem menjawab, hantu sempurna dapat langsung bertarung setelah kontrak ditandatangani. Sementara hantu pecahan hanya bisa menyatu dengan tubuh, dan tidak bisa bertarung sendiri. Lin Mo membuka sistem untuk memeriksa atributnya, dan menemukan loyalitas hantu mata darah hanya 3%. Dan skillnya belum diaktifkan. Dia tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Loyalitasmu agak rendah. Ya, Tongge. Sebelum hantu mata darah sempat bicara, Lin Mo menggunakan poin tembus pertahanan untuk mengaktifkan skillnya. Setelah sistem memberi notifikasi bahwa dia mendapatkan jutu mata, ilusi darah. Lin Mo menyadari bukan hanya loyalitas hantu mata darah yang meningkat, tetapi rabun jauhnya juga hilang. Jangkauan penglihatannya menjadi sangat luas.
Dia tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Kali ini untung besar. Di sisi lain, Sun Lily dan teman-temannya sedang bermain kejar-kejaran dengan hantu pemakan. Saat si rambut kuning menyarankan untuk menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri, si kacamata dengan licik mengusulkan untuk memancing hantu pemakan ke lantai 2. Saat hantu pemakan menerkam Lin Mo, mereka akan lolos. Saat itu, Lin Mo baru saja akan turun. Dia melihat Sun Lily bergegas naik dan bertanya apakah dia dikejar anjing. Ketiganya tidak menjawab, dan dengan cepat berlari melewati Lin Mo. Saat Lin Mo masih bertanya-tanya apa yang mereka lakukan, 5 hantu pemakan tiba-tiba menerkamnya. Rupanya mereka ingin mengadu domba. Tapi ini kesempatan bagus untuk menguji skill barunya. Saat hantu pemakan menerkam Lin Mo, dia langsung mengaktifkan skill mata darahnya. Jutsu mata, ilusi darah. Semua hantu pemakan yang datang terkena dampaknya, dan langsung terjebak dalam ilusi, tak bisa bergerak. Lin Mo berjalan menuju hantu pemakan sambil memegang gergaji mesin besar. Kemudian dia membabat mereka. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Sun Lily dan teman-temannya, yang berdiri di tangga, melihat Lin Mo membantai hantu-hantu itu, dan merasa sangat kesal. Kekesalan mereka memberi Lin Mo banyak poin. Lin Mo menoleh ke arah mereka, dan dengan sengaja melepaskan aura pembunuh yang kuat. Dia mengancam mereka, jika mereka berani macam-macam lagi, dia tak segan-segan membuat mereka merasakan kengerian gergaji mesinnya. Ketiganya langsung pucat pasi ketakutan. Saat sistem memberi notifikasi lagi bahwa dia mendapatkan poin tembus pertahanan, Lin Mo tersenyum dalam hati. Bukankah ini mesin penghasil poin gratis? Pikirnya. Lin Mo dan hantu mata darah melanjutkan penjelajahan mereka ke bagian dalam rumah sakit. Saat menemukan berbagai perhiasan emas dan perak berserakan di lantai, Lin Mo langsung berubah menjadi mata duitan. Dia mengintip dengan hati-hati melalui celah pintu. Terlihat seorang gadis cantik, duduk tenang memainkan kecapi. Hantu mata merah mengintip dan bertukar pandang dengan Lin Mo. Keduanya menyeringai mesum. Sistem tiba-tiba memberi notifikasi bahwa loyalitas hantu mata merah naik 5%. Lin Mo langsung merasa sangat canggung. Bagaimana bisa loyalitasnya naik seperti ini? Sepertinya ini saling mengakui sebagai sesama hidung belang. Hantu ganas ini terlihat tidak berbahaya. Mungkinkah dia memiliki kekuatan hantu tingkat tinggi? Lin Mo bertanya dengan suara pelan kepada hantu mata merah. Tentu saja, lihat kecapi kuno itu, di atasnya terukir mantra Fan Wen. Jika dia memainkannya, kekuatannya luar biasa, dan gadis ini buta, kelemahanku sepenuhnya. Setelah mendengar perkataan hantu mata merah, Lin Mo termenung. Hantu ganas ini adalah hantu tingkat tinggi. Menyerah tidak mungkin, sepertinya aku hanya bisa membuatnya lengah dan memaksakan kontrak. Lalu, harus mulai dari mana? Tiba-tiba Lin Mo mendapat ide. Hantu perempuan ini muncul di ruang operasi. Pasti semasa hidupnya dia akan dioperasi. Sepertinya aku harus mulai dari sini. Lin Mo kemudian mengenakan jas dokter, dan mengambil seperangkat infus. Dia bersiap untuk masuk dan mencoba peruntungannya. Hantu mata merah hendak menghentikannya. Tetapi Lin Mo berkata kepadanya, hantu sebesar ini, alat infus. Alat infus, apa kau tidak tertarik? Hantu mata merah memutar matanya dan diam saja. Lin Mo perlahan membuka pintu ruang operasi. Siapa itu? Hantu ganas menyadari ada orang yang masuk, dan langsung mengeluarkan suara mengerikan. Tepat saat kepala Lin Mo hampir meledak, dia segera berteriak, tunggu, aku dokter yang akan mengoperasimu. Dokter, benarkah? Hantu ganas berhenti bermain kecapi dan bertanya dengan suara rendah. Aku dokter, coba cium. Lin Mo mengulurkan tangannya. Setelah mencium bau alkohol, hantu ganas itu percaya pada identitas Lin Mo sebagai dokter. Dia segera berkata dengan gembira, bisakah operasinya dilakukan sekarang? Lin Mo memintanya berbaring di meja operasi, lalu mengeluarkan jarum suntik seukuran lengan. Dia memberitahu hantu ganas itu bahwa dia perlu memberinya anestesi. Setelah hantu ganas itu berbaring, Lin Mo mengangkat jarum suntik seukuran lengan, dan dengan cepat menusuknya ke tangan hantu perempuan itu. Lalu dia bertanya dengan ramah, apakah sakit? Hantu ganas itu menyeringai dan berkata tidak sakit. Kemudian Lin Mo berkata dia tidak mengenai pembuluh darah, dan perlu melakukannya lagi. Aduh, bagaimana bisa pembuluh darahmu berpindah? Tidak kena lagi. Astaga, kulitmu terlalu bagus. Jarumnya licin. Aduh, maaf, salah jarum. Dengan berbagai alasan, Lin Mo menusuk tangan hantu itu 56 kali. Sampai dia marah besar, hantu ganas itu langsung meraih tangan Lin Mo, dan berteriak marah. Kau sengaja kan? Sengaja menusukku kan? Sistem memberi notifikasi bahwa hantu ganas telah lengah 50%. Lin Mo buru-buru berkata dengan nada menenangkan, kali ini pasti kena. Saat Lin Mo dengan tepat memasukkan obat bius di dalam tubuh hantu ganas, dua sosok mengintip dari celah pintu ruang operasi. Ternyata mereka adalah wanita berambut panjang dan pria tampan yang mengikuti ujian bersamanya.
Keduanya saat ini sangat kagum dengan aksi Lin Mo yang hebat. Ini juga membuat mereka teringat akan ajaran guru mereka. Hanya dengan menaklukkan hantu, peluang mereka untuk bertahan hidup akan meningkat. Dan bahkan mungkin membuat hantu itu takluk dan menjadi hantu kontrak. Kemudian keduanya mendapatkan pencerahan tentang metode pengendalian hantu. Mereka bergegas pergi ke tempat lain untuk menjelajah. Melihat apakah mereka dapat menemukan hantu yang cocok. Setelah Lin Mo selesai dibius, hantu ganas itu memberitahunya bahwa dia menderita gigantomastia. Dan perlu diangkat sebagian. Dia menyuruh Lin Mo untuk segera melakukan operasi. Lin Mo mengeluarkan gergaji listrik dan mengaktifkan mode omong kosong. Dia bertanya pada hantu wanita itu berapa banyak yang harus diangkat. Setengah. Jadi, kamu mau potong yang kiri atau yang kanan? Kamu sakit ya? Pernah lihat operasi pengangkatan yang hanya memotong satu sisi? Dengan sistem yang memberitahu bahwa tingkat keprovokasian telah mencapai 60%. Lin Mo langsung tersenyum. Sepertinya trik ini berhasil. Kemudian Lin Mo mengambil gergaji listrik dan naik ke tubuh hantu wanita itu. Menunjukkan bahwa dia akan segera memulai operasi. Apakah Anda ingin operasi minimal invasif atau meninggalkan bekas luka? Dan lihat, alatku sangat besar. Memotong setengahnya sepertinya sulit dikontrol. Di tengah celotehan Lin Mo, hantu ganas itu akhirnya benar-benar meledak. Cukup, aku tidak ingin operasi lagi. Aku hanya ingin kau mati. Dengan sistem yang memberitahu bahwa tingkat keprovokasian telah mencapai 99%. Lin Mo segera mengaktifkan jurus kontrak. Suara sistem mekanis terdengar lagi. Nona hantu ganas, maukah Anda menjadi hantu kontrak Tuan Lin Mo? Dalam suka maupun duka, menemaninya selamanya. Apakah Anda bersedia? Jangan mimpi, lihat saja. Aku akan segera mengambil nyawamu. Hantu ganas itu segera melancarkan serangan musik. Nona hantu ganas setuju untuk menandatangani kontrak. Progres 20%. Tunggu. Ada apa ini? Aku tidak setuju. Dengan selesainya kontrak, hantu ganas itu berubah menjadi cahaya merah. Dan langsung diserap ke dalam tubuh Lin Mo. Karena hantu ganas itu adalah hantu yang utuh. Maka setelah kontrak, simbol khusus terbentuk. Di tubuh inangnya. Untuk memanggilnya, cukup sentuh dengan tangan. Lin Mo sekarang telah mengontrak dua hantu. Untuk ujian ini, dia pada dasarnya tak terkalahkan. Menghadapi teriakan hantu ganas di dalam tubuhnya, Lin Mo tersenyum dan memberitahunya bahwa dia sedang menolongnya. Lagi pula, setelah berada di dalam tubuhnya, dia tidak perlu lagi berjalan-jalan. Dan tentu saja, dia tidak perlu khawatir lagi tentang ukuran dadanya yang terlalu besar. Sementara itu, hantu mata merah menikmati pemandangan sambil memberikan semangat. Perasaan itu tentu saja sangat menyenangkan. Saat ini, Lin Mo memeriksa panel atribut hantu ganas. Dia menemukan bahwa tingkat kesetiaannya mencapai 20%. Untuk fakta bahwa dia telah mengeluarkannya dari rumah sakit yang gelap dan suram ini. Dia masih merasa bersyukur. Cewek yang jelas membedakan cinta dan benci seperti ini harus dilatih secara khusus. Lin Mo langsung memutuskan untuk mengaktifkannya dengan 300 poin yang tersisa. Dengan notifikasi sistem yang menunjukkan keberhasilan. Tiba-tiba di tubuh hantu Da Xiong, juga samar-samar muncul aura hantu yang kuat melilitnya. Lin Mo memeriksa skill yang baru saja diaktifkan. Efek stun AW ini ditambah dengan efek instant kill membuatnya sangat bersemangat. Ini skill Dewa Bintang 5 An. Meskipun Sue Tonggui dengan Sue Yu Huan Jingnya dapat membuat lawan kehilangan kemampuan untuk bergerak, tetapi lawan masih bisa melawan balik. Fan Yin Suming dari Da Xiong Gui berbeda. Stun selama 40 detik. Benar-benar seperti cheat. Setelah lawan terkena, mereka hanya bisa pasrah dibantai. Skill kontrol tingkat atas ini sudah didapat. Langkah selanjutnya, sepertinya aku harus mencari hantu tipe penyerang. Untuk meningkatkan damage, tiba-tiba, pengeras suara di dinding berbunyi. Perhatian untuk semua peserta ujian. Jarak ke tengah malam pukul 12 tersisa 1 jam. Silakan segera masuk ke kamar rawat inap di lantai 5. Peserta yang telah mengikat kontrak dengan lebih dari satu hantu dapat menginap di kamar VIP. Sedangkan yang hanya mengikat kontrak dengan satu hantu hanya bisa menginap di kamar biasa. Peserta yang belum mengikat kontrak tidak memiliki hak menginap. Peringatan khusus, hak menginap dapat ditukar atau diberikan. Pada malam hari, hantu tingkat distrik akan berkeliaran. Peserta yang tidak memiliki hak menginap akan berada dalam bahaya besar. Setelah mendengarkan pengumuman, Lin Mo membawa kedua hantunya menuju kamar rawat inap. Saat ini, gambar beralih ke kamar rawat inap biasa di mana Sun Lily dan dua temannya terlihat lagi. Mereka sedang menatap kamar VIP di depan mereka dengan iri. Sayangnya, karena kekuatan mereka terbatas, mereka hanya bisa menginap di kamar biasa. Pria berkacamata menunjuk dua orang di luar pintu dan berkata, bisa dapat kamar saja sudah bagus. Lihat gadis berambut panjang itu. Dia tidak mengikat kontrak dengan hantu apapun.
bahkan tidak punya tempat menginap. Dibandingkan dengan dia, kita jauh lebih beruntung. Saat ini, Lin Mo juga tiba di kamar rawat inap. Begitu melihatnya datang, pria berkacamata mulai mengejek. Lin Mo, kami telah mengikat kontrak dengan hantu bentuk sempurna. Jika kau masih sombong, lihat saja aku akan menghabisimu dalam sekejap. Melihat penampilan pria berkacamata yang bodoh itu, Lin Mo tiba-tiba merasa geli. Lalu berkata, dengan kaki pendekmu itu, apa kau bisa mengejarku? Saja belum tentu. Melihat anteknya dihina, Sun Lili buru-buru membelanya. Lin Mo, kau hanyalah siswa bodoh yang suka mengambil keuntungan. Memikirkan harus tinggal bersama orang sepertimu malam ini membuatku mual. Maaf, aku tinggal di kamar VIP. Kau bahkan tidak layak tinggal bersamaku. Lin Mo menatap Sun Lili sambil tersenyum dan berkata, tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Batas kontrakmu hanya 0,5. Paling banyak hanya bisa mengikat kontrak dengan hantu cacat. Sun Lili membantah dengan tajam. Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Minggir semua, kalian menghalangi jalanku. Lin Mo segera meletakkan tangannya di dinding pemindai energi kamar VIP 7. Di dinding pemindai energi kamar VIP 7. Setelah bunyi sistem yang nyaring menandakan lulus, Lin Mo berhasil masuk ke kamar VIP 7. Saat itu, si pria berkacamata dan yang lainnya tercengang tak bisa berkata-kata. Mereka langsung memberikan Lin Mo 7.150 poin pemicu emosi. Wah, ternyata ada hotpot di kamar ini. Ada daging iris, darah bebek, babat, usus besar, semuanya lengkap. Aromanya luar biasa. Kalian mau coba? Lin Mo berkata sambil memegang mangkuknya ke arah pria berkacamata dan yang lainnya. Oh iya, aku lupa kalian tidak punya akses VIP. Sepertinya kalian tidak beruntung. Sayang sekali, hanya aku yang bisa menikmatinya sendiri. Tindakan Lin Mo ini membuat mereka berdua kesal lagi. 100 poin pemicu emosi lagi dengan mudah didapatkan. Melihat hidangan hotpot yang mewah dan menggiurkan di depannya, hati Sun Lili langsung gatal seperti dicakar kucing. Hei, kamu, bagaimana kalau kita tukar kamar? Nanti aku kasih kamu 10.000, kata Sun Lili dengan tidak sabar kepada Lin Mo. Tidak bisa, aku sudah mulai makan. Masa aku harus memuntahkannya? Kamu makan hotpotnya, kamarnya untukku. Ayahku pejabat tinggi di biro keamanan. Menyinggungku tidak ada untungnya bagimu. Sun Lili takut Lin Mo tidak setuju. Jadi dia segera memamerkan latar belakangnya. Kalau begitu, bukannya tidak bisa. Lin Mo perlahan meletakkan sumpitnya. Begini saja. Kamu tampar pria berkacamata itu. Baru aku pertimbangkan. Sun Lili melirik pria berkacamata itu, tanpa meminta pendapatnya sama sekali. Setelah memberitahunya bahwa dia akan memberikan kompensasi nanti, dia langsung menamparnya. Lin Mo sedikit berbalik, dan bergumam pelan. Telingaku agak kurang baik. Tidak terdengar. Sun Lili menamparkan pria berkacamata itu lagi, dengan keras di wajahnya. Sekarang kamu puas kan? Cepat keluar. Bagaimanapun, pria berkacamata itu adalah anteknya. Jadi Sun Lili merasa sangat tidak senang memperlakukannya seperti ini. Maaf, aku berubah pikiran. Tidak mau tukar lagi. Dasar brengsek, kamu ingkar janji, kata Sun Lili dengan marah. Lin Mo mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingkar janji. Dia hanya bilang akan mempertimbangkannya. Dan sekarang hasil pertimbangannya adalah tidak mau. Tindakan Lin Mo ini membuat Sun Lili semakin emosi. Setelah memberikan Lin Mo 7.100 poin lagi, dia berteriak bahwa dia akan membuat Lin Mo menyesali keputusannya hari ini. Lalu berbalik pergi. Lin Mo kembali ke meja dan menikmati hotpotnya yang lezat. Dia memuji Lili, mengatakan bahwa dia benar-benar mesin pemberi poin. Dan saat itu juga, di koridor bangsal rumah sakit, sedang terjadi drama perpisahan hidup dan mati. Tanpa perjanjian, wanita berambut panjang seperti hantu meminta pria tampan itu untuk memberikan kamarnya kepadanya. Saat pria tampan itu ragu-ragu, wanita berambut panjang itu mengingatkannya tentang janji mereka, dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia dalam bahaya, dia akan mati-matian meminta Sun Lili dan yang lainnya untuk menyelamatkannya. Lalu memberikan ciuman mesra. Si tampan akhirnya dengan gembira berjanji untuk bertemu lagi besok. Lin Mo memperhatikan langkah-langkah wanita berambut panjang yang sudah familiar ini. Ia tak dapat menahan diri untuk mengomel. Dasar bodoh. Malam harinya, Lin Mo tertidur pulas di kamar VIP yang bersih. Sementara Sun Lili merenungi tempat tidur umum yang kotor dan berantakan di depannya dengan cemas. Bisakah ia tidur di tempat tidur yang penuh dengan darah dan lendir ini? Pria berkacamata yang pengertian itu segera membentangkan kemejanya di atas tempat tidur. Sun Lili langsung memberinya tatapan pujian. Kau memang pengertian, katanya. Sementara si tampan yang berjongkok di koridor tak berani menutup matanya. Ia terus berharap agar cepat pagi agar terbebas dari ini semua. Namun saat itu, terdengar derap langkah kaki berat dari ujung koridor. Si tampan ketakutan dan langsung berdiri.
Ia melihat sesosok tubuh besar muncul di hadapannya. Mulutnya terus menggumamkan kata daging manusia. Daging manusia segar. Itu adalah hantu tingkat distrik. Hantu gergaji mesin. Si tampan panik ketakutan. Setelah gagal mencari jalan keluar, ia terpaksa memanggil hantu kontraknya untuk melawan. Namun, saat hantu kapak DJ muncul, yang terlihat adalah gergaji mesin raksasa. Hantu kapak berpikir, bagaimana mungkin tubuh kecilku bisa melawannya? Si tampan berkata padanya, kita harus bertarung. Kalau tidak, kita berdua mati. Terpaksa, hantu kapak mengertakkan gigi dan melawan gergaji mesin. Suara pertarungan sengit di koridor membangunkan orang-orang di dalam kamar. Si rambut pirang bertanya pada wanita berambut panjang, itu pacarmu, kan? Namun sedetik kemudian, wanita berambut panjang itu membenamkan kepalanya di balik selimut. Berteriak, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat sikapnya yang tidak tahu berterima kasih itu, Sun Lily dan dua temannya merasa sangat jijik. Saat itu, Lin mau berjalan menuju pintu. Biar aku lihat seberapa kuat hantu gergaji mesin ini. Apakah dia layak untuk ku kontrak? Pertarungan di koridor telah mencapai klimaksnya. Di bawah serangan hantu gergaji mesin yang mengerikan, hantu kapak terpotong-potong di tempat. Mata Lin mau berbinar. Ternyata hantu gergaji mesin ini cukup kuat. Aku sekarang punya kekuatan darah. Ilusi hantu dan kemampuan membutakan hantu berdada besar. Kontrol sudah cukup. Yang kurang adalah pertahanan dan serangan. Jika aku bisa mengontrak hantu gergaji mesin, itu akan sempurna. Namun, ujung koridor sangat gelap. Mungkin masih ada hantu lain yang tidak diketahui. Jadi, lebih baik menunggu sampai pagi untuk bertindak. Saat Lin mau berpikir, hantu gergaji mesin terus mendekati si tampan. Aroma daging manusia membuatnya sedikit gila. Si tampan meneriakkan nama wanita berambut panjang itu. Xiao Qian, cepat suruh mereka selamatkan aku. Namun di dalam kamar, wanita berambut panjang itu mengabaikan teriakan minta tolong dari koridor. Ia hanya membenamkan kepalanya di balik selimut dan berkata, maaf, apakah ini cinta? Lin Mo yang sudah lama menjomblo tampak bingung. Di tengah tangisan putus asa si tampan, hantu gergaji mesin telah memojokkannya. Setelah berusaha menghindar beberapa kali, ia yang kelelahan ditendang oleh hantu gergaji mesin, dan terbanting keras ke dinding. Si tampan sudah tidak berdaya lagi. Si gergaji mesin perlahan berjalan ke arahnya. Gergaji mesin raksasa itu tiba-tiba diayunkan ke bawah. Daging dan darah berhamburan. Salah satu lengan si tampan terputus. Si gergaji mesin mengambil potongan lengan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Daging manusia segar membuatnya sangat bersemangat. Ia terus berkata, enak, enak.